Injil yang akan kita bahas adalah Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35 yang membahas mengenai Yesus yang menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kita sudah cukup akrab dengan teks ini, tetapi baik bahwa kita membaca beberapa ayat dari perikop ini. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sama seperti yang dialami oleh Maria Magdalena dalam bacaan kemarin, Maria Magdalena sebenarnya melihat Yesus yang hadir di makam itu, Yesus yang bangkit itu. Tetapi Maria dari Magdalena gagal menangkap kehadiran Yesus karena dia begitu dikuasai oleh perasaan kehilangan. Nah, dalam Injil hari ini lagi-lagi peristiwa yang sama terulang, tetapi kali ini kepada dua murid laki-laki dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Mereka juga hatinya dipenuhi dengan rasa kecewa, rasa tidak mengerti, dan sebagainya. Dan mereka baru menyadari kehadiran Yesus ketika Yesus melakukan gerakan, mengulang tindakannya ketika perjamuan malam terakhir bersama para muridnya, yaitu dalam membagikan tubuhnya kepada para muridnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang bangkit itu bisa dengan pasti kita jumpai dalam Ekaristi. Ekaristi yang kita sambut bahkan bisa setiap hari, itulah perjumpaan kita dengan Yesus yang bangkit. Maka mari kita sungguh menyiapkan diri kita untuk mengikuti Ekaristi dengan baik. Misalnya dengan membaca lebih dahulu bacaan yang akan dibacakan, ada kalender liturgi, ada aneka aplikasi, ada aneka situs yang bisa kita gunakan untuk mendalami sabda Tuhan itu sebelum Ekaristi. Kita bisa mengatur waktu dengan baik sehingga kita tidak terlambat atau meninggalkan Ekaristi ketika Ekaristinya belum selesai. Ya, ini adalah hal-hal sederhana yang bisa sebenarnya mengganggu kalau kita tidak disiplin dalam menghindari hal-hal negatif tersebut. Dan lebih penting dari itu adalah apa? Adalah bahwa kita menghayati Ekaristi itu sebagai persatuan kita dengan Yesus yang bangkit dan sebagai misi kesaksian yang kita bagikan karena kita mewartakan kebangkitan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya melanjutkan satu ayat lagi. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Jadi Yesus itu mengajar para muridnya bertolak dari kitab suci. Tentu yang dimaksud di sini adalah kitab suci Perjanjian Lama. Kita diajak sekali lagi untuk punya komitmen mendalami Alkitab, untuk haus terhadap sabda Tuhan, untuk haus belajar hal-hal yang berkaitan dengan iman,
untuk ingin tahu, bertanya, dan sebagainya. Untuk aktif terlibat dalam grup-grup pendalaman iman, baca Alkitab, ataupun membaca Alkitab secara mandiri, secara bersama dalam keluarga, dan sebagainya. Yesus yang bangkit dikenali dalam pembacaan kitab suci. Maka mari kita meningkatkan kecintaan kita kepada kitab suci kita. Keluarga kudus menyertai dan berkat Allah menguatkan kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.